Hai, what's up my friend? Kembali lagi di kanal YouTube Muda dan Berani. Jadi tanpa berlama-lama, kali ini saya akan membahas mengenai kisah Ahmad Boyan si preman Medan. Sosok Ahmad Boyan merupakan salah satu preman yang cukup terkenal di kota Medan pada masa pendudukan Jepang. Ketenaran Ahmad Boyan dimulai dari aksi nekatnya untuk melakukan perampokan ke rumah-rumah orang kaya. Hingga suatu ketika tertangkaplah Ahmad Boyan saat merampok di rumah orang Jepang. Alhasil atas aksinya tersebut membuatnya harus meringkuk di balik jeruji besi di pematang siantar. Meski demikian, hal ini bukanlah menjadi akhir dari perjalanan Ahmad Boyan. Dan dikisahkan Ahmad Boyan adalah preman yang cukup licin. Sebab bagaimana tidak, nyatanya Ahmad Boyan berhasil kabur dari penjara dengan mematahkan teralis penjara kemudian menghilang begitu saja. Selepas pelarian tersebut menjadikan Ahmad Boyan sebagai buronan kelas kakap, dan dia melarikan diri ke sebuah pulau yang dikelilingi oleh buaya, sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan untuk menangkap Ahmad Boyan. Maka tidak heran jika kala itu Ahmad Boyan dikabarkan memiliki kekuatan supranatural. Selain itu, sosok Ahmad Boyan sendiri digambarkan sebagai pria berperawakan kurus kering dengan tangan yang kuat seperti besi. Memasuki tahun 1945, sampailah berita proklamasi kemerdekaan di Medan, sehingga hal ini lantas dimanfaatkan oleh Ahmad Boyan untuk mengambil tindakan. Namun bukannya mengangkat senjata untuk melawan sekutu, Ahmad Boyan justru membentuk jaringan bandit dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perampokan dan penjarahan terhadap orang-orang kaya, terutama orang Tionghoa. Sejak November 1945, aksi perampokan di rumah dan toko-toko orang Tionghoa semakin menjadi-jadi. Alhasil, aksi yang dipimpin oleh Ahmad Boyan tersebut menarik perhatian Ketua Pesindo, Sarwono Sastro Sutarjo. Kemudian di kisaran tanggal 25 November, Sarwono membentuk Badan Intelijen dan Polisi Istimewa bernama Markas Pengawal Pesindo dengan tujuan untuk melakukan perekrutan terhadap para bandit, termasuk Ahmad Boyan, untuk bergabung dalam barisan laskar melawan sekutu. Maka dari itu, untuk menaklukkan Ahmad Boyan, Sarwono lantas memerintahkan Sibarani, seorang mantan petinju yang kala itu menjabat sebagai Inspektur Umum Markas Pengawal Pesindo, yang mana kemudian Sibarani memberi tantangan pada Ahmad Boyan untuk berduel 1 lawan 1. Dan apabila Ahmad Boyan menang, maka Ahmad Boyan akan diberi kebebasan untuk membentuk kekuatannya sendiri. Namun apabila dia kalah, maka dia harus bersedia untuk tunduk dan bergabung ke dalam Pesindo. Kemudian duel tersebut disaksikan di hadapan anggota Pesindo, dan akhirnya Ahmad Boyan berhasil dikalahkan oleh Sibarani. Selepas kekalahan tersebut, Ahmad Boyan mengakui kehebatan Sibarani, dan sesuai kesepakatan bergabunglah Ahmad Boyan menjadi anggota Pesindo. Oleh Sarwono, Ahmad Boyan ditempatkan di satuan khusus yang bernama Pasukan Cap Kampak, yang oleh Pesindo, pasukan tersebut dimanfaatkan untuk menjadi pasukan penggempur di lini terdepan. Namun sayang, rupanya bergabungnya Ahmad Boyan tidak sesuai dengan harapan Sarwono. Sebab bukannya fokus untuk melawan penjajah, Ahmad Boyan justru memanfaatkan pasukan Cap Kampak untuk melakukan perampokan, dan bahkan menjadikan Cap Kampak seolah-olah seperti gangster yang merampok ke rumah-rumah orang Tionghoa. Bahkan atas ulah Ahmad Boyan tersebut menjadikan kota Medan menjadi kota yang tidak aman. Akibatnya, atas ulah Ahmad Boyan membuat orang-orang Tionghoa bersatu dan mendirikan pasukan pengawal yang bernama Pau Antui. Atas kehadiran Pau Antui tersebut menimbulkan ketegangan dalam barisan pejuang Indonesia, dikarenakan Pau Antui bersekutu dengan Belanda untuk melawan barisan pejuang, sehingga atas hal tersebut menimbulkan kebencian terhadap orang Tionghoa semakin meningkat. Sebagai pemimpin Pesindo, Sarwono merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sebab bagaimanapun juga hal ini terjadi karena ulah Ahmad Boyan, yang tidak lain dia adalah anak buahnya sendiri. Dan bahkan kejadian tersebut tidak hanya merusak citra Pesindo, melainkan juga merusak nama pemerintah Indonesia. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, diadakanlah rapat khusus untuk menghentikan aksi Ahmad Boyan. Hingga akhirnya di bulan April tahun 1946, Pesindo bersama tentara melakukan penyerangan untuk menggempur pasukan Ahmad Boyan di dekat kota Brastagi. Alhasil dalam pertempuran tersebut berhasil menewaskan Ahmad Boyan, dan dengan begitu berakhirlah sudah kisah Ahmad Boyan dan pasukan Cap Kampak yang menodai revolusi perjuangan di Sumatera Utara. Dan itulah sahabat sedikit kisah dari Ahmad Boyan, dan semoga kisah ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.